Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati Stiana dengan NIM 0480489095 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Ya, langsung saja untuk tugas 2 dari pemrograman berbasis web, yaitu soal tugasnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Langsung saja saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan struktur proyeknya saya sesuaikan dengan format tugas 2 ini, yaitu sebagai berikut dengan CSS-nya yaitu style CSS, JS-nya yaitu data.js. Data.js ini saya gunakan untuk login pada pemesanan bahan ajar. Saya melanjutkan pada tugas 1 kemarin. Saya masukkan ke sini untuk datanya dan loginnya. Stok app.js yaitu dummy data pada stok, tracking app.js yaitu dummy data pada tracking, index.html yaitu halaman navigasi utama, stok untuk login HTML yaitu login. Sebelum memasuki indeks HTML, sebelumnya kita harus login terlebih dahulu. Untuk stok HTML yaitu halaman 1 pada stok bahan ajar, tracking HTML yaitu halaman 2 tracking DO. Stok app.js ini saya peroleh dari dummy data dan data bahan ajar yang sudah saya download yang terlampir pada tugas. Dan tracking app juga saya ambil dari data bahan ajar. Selanjutnya untuk kita akan coba jalankan login HTML terlebih dahulu. Login HTML dengan email yang terdaftar. Langsung ke indeks HTML lanjutnya, yaitu membuat halaman 1 yaitu membuat stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, dan lainnya. Kita klik stok bahan ajar. Nah, ini untuk kode mata kuliah. Data yang saya peroleh dari data bahan ajar yang telah disediakan. Yaitu kode mata kuliah yang berisikan kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Yaitu kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, stok atau safety, catatan, status, harga, dan aksi. Dan terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Saya menggunakan edit. Kita coba untuk edit biologi umum. Kita klik edit. Kita edit stoknya menjadi 10. Seperti stoknya menjadi 5. Simpan perubahan. Sudah teredit dengan catatannya yaitu menghangat. Dan stoknya menjadi 10. Selanjutnya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan menggunakan elemen select radio check all. Yaitu pada status ini saya menggunakan checkbox. Yaitu dapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdapat pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah, yaitu UBJJ list, kategori mata kuliah dengan UBJJ list. Terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok. Untuk melakukan reorder bahan ajar. Ada fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok.
Untuk pertama, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, yaitu ini. Kita coba Jakarta. Akan memunculkan UT daerah yang hanya ada di Jakarta. Surabaya. Memunculkan UT daerah Surabaya. Untuk kategori mata kuliah pada UT Surabaya, MK wajib, tidak ada. Jakarta, MK wajib, ada. Akan memunculkan seperti ini. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat menginginkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Yaitu ini, kita coba. Untuk tampilkan hanya stok rendah atau kosong, yaitu ini. Kita memunculkan pengantaran akuntansi dengan statusnya yaitu menipis, stoknya menipis. Fitur filter dapat diset ulang. Kita coba reset fitur ini. Saya menggunakan fitur reset filter. Kita coba reset. Sudah ke reset untuk pencarian yang telah dilakukan. Terdapat fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memiliki filter stok dapat UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, yaitu statusnya jika aman maka berwarna hijau, aman akan berwarna hijau, dan menipis yaitu warning menggunakan orange. Jika kosong berwarna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kerja dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Kita coba tambahkan bahan ajar baru. Untuk catatan yaitu menggunakan tag HTML seperti M, strong, U akan dirender dengan VHTML. Kita coba simpan. Apakah berhasil? Nah, ini sudah berhasil. Itu membutuhkan kardus tambahan dalam pengemasan harga 20.000. Selanjutnya untuk HTML-nya yaitu saya menggunakan stok .html dan JS-nya saya menggunakan stok app.js. Stok .html saya memanggil CSS pada style CSS, folder CSS. Untuk stok app.js yaitu const dummy data. Dummy data di sini saya peroleh dari data yang telah disediakan yaitu data bahan ajar. Untuk var stock app new view dengan data stoknya yaitu dummy data stock, UBJ list, dummy data UBJ list kategori, dan kategori list. Untuk status stoknya yaitu saya menggunakan conditional rendering yaitu v if. Selanjutnya pada stok.html yaitu untuk pengolahan datanya saya menggunakan filter dan sort data, menggunakan computer property untuk mengolah data yang ditampilkan. Untuk filter data stock untuk UT daerah yaitu filter UT daerah berdasarkan filter UBBJJ yaitu UBJJ list. Dan selanjutnya untuk kategori mata kuliah itu berdasarkan kategori list. Kategori list dan UBBJ list yaitu dari stok app.js itu pada dummy data yaitu UBBJ list, kategori list, stok. Misalnya untuk filter reorder yaitu hanya menampilkan stok di mana quantity, safety atau quantity kurang dari safety atau quantity sama dengan 0. Untuk dependent option yaitu filter kategori mata kuliah hanya muncul setelah filter UT daerah dipilih, yaitu menggunakan if. Untuk
filter. Untuk reset filter, yaitu fitur untuk mengembalikan semua pengaturan filter ke kondisi awal. Ya, untuk bagian penambahan data atau edit data, saya menggunakan vModel pada input field atau modal untuk memperbarui data stoknya. Untuk waiters-nya itu minimal menggunakan 2 waiters untuk memantau perubahan data yang penting. Memantau perubahan, misalnya pada input filter dan melakukan log atau pembaruan status. Misalnya lagi memantau perubahan pada quantity atau jumlah stok saat pengeditan dan memicu notifikasi jika stok di bawah saved stock. Seperti ini untuk stok BPJS-nya. Selanjutnya untuk halaman tracking delivery order. Kita kembali ke halaman. Kembali ke menu. Tracking delivery order, kita klik tracking HTML. Itu halaman menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi, yaitu nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Untuk NIM diisi secara manual pengguna, nama, ekspedisi, paket bahan ajar. Paket bahan ajar menggunakan elemen select, yaitu paket bahan ajarnya seperti ini, select paket UT01, paket IPS dasar, paket IPA dasar yang diperoleh dari stok bahan ajar. Tanggal kirim, total harga. Kita coba. Ini ekspedisinya JNE, paketnya paket IPS dasar, yaitu dengan pengantar manajemen pengantar akuntansi yang diperoleh dari data bahan ajar. Kita buat delivery ordernya dengan nomor DO-nya yaitu sebagai berikut. Kita oke. Kita lacak dan akan penerimanya yaitu Cindy dengan NIM ekspedisinya 3-5 hari. Tanggal kirimnya pada tanggal 20. Paket UT001 yang dipilih tadi, status DO-nya diproses, riwayat perjalanannya yaitu DO dibuat pada jam 17.22 pada tanggal hari ini. Untuk halaman tracking HTML, saya menggunakan vModel untuk menambahkan objek baru ke array tracking. Dengan nomor DO, yaitu saya menggunakan computed property atau method. Dengan NIM-nya juga vModel, implementasi vModel, namanya vModel. Untuk stok APPJS-nya yaitu cons dummy data yang saya peroleh dari data bahan ajar. Kita coba cari dengan NIM yang sudah terdaftar. Apabila gagal, akan pencarian gagal dengan nomor DO sebagai berikut tidak ditemukan atau belum terdaftar. Jika salah memasukkan data atau belum ada data yang masuk. Kita coba. Sudah muncul, yaitu dengan riwayat perjalanan diteruskan ke kantor tujuan, tiba di hubungan Jaksel, penerimaan di loket Tangsel. Status DO-nya dalam perjalanan. Seperti berikut ini. Paket listnya yaitu dummy data tracking, kita panggil dari dummy data tracking seperti ini. Apabila proses dikirim, maka diproses akan mengambilkan warna biru, dalam perjalanan warna kuning, dan yang terkirim berwarna hijau. Untuk tugas 2 kali ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih.